Ini sekolah kok nyari untung banget sih? Padahal sekolah itu kan dibangun dari uang donasi. Ya, uang masyarakat juga. Giliran gedung sekolah udah jadi dan sekolah udah berjalan, uang SPP-nya mahalnya nggak ketulungan. Gimana masyarakat yang tidak berada seperti kita-kita ini mendapatkan pendidikan yang layak? Ya, pada akhirnya pendidikan yang layak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja. Yap, begitulah persepsi dari masyarakat yang merasa keberatan untuk membayar uang sekolah anak-anak mereka. Nih, bagi Anda yang mengelola yayasan atau sekolah yang saat ini diserang habis-habisan dengan pernyataan tadi, atau mungkin Anda yang merasa kalau sekolah Islam itu mahal, lalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan serupa, mungkin sebaiknya Anda tonton dulu sampai habis video ini, biar kita sama-sama punya satu sudut pandang yang sama. Sehingga perspektif-perspektif yang lahir dari prasangka-prasangka kita bisa kita minimal lah. Sehingga kebijakan-kebijakan sekolah dan perspektif kita bisa disatukan. Kita coba akan bahas mengenai dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat itu sendiri, atau yang kedua dari sudut pandang pengelola yayasan atau pengelola sekolah. Begini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan sekalian yang bakal jadi wali murid atau akan menyekolahkan anaknya di sekolah, atau yang sedang menyekolahkan anaknya di sekolah. Pernyataan mahal atau tidak sepertinya perlu kita definisikan ulang, dan kita sepakati dahulu nih. Karena bisa jadi mahal menurut si A, belum tentu mahal menurut si B, ya. Lalu apakah mahal itu dikarenakan ketidakmampuan kita untuk membayarnya, atau mahal itu adalah karena ada sekolah lain dengan fasilitas yang sama, tapi di sini harus membayar lebih? Ya, atau memang Andanya aja yang julid? Oke, saya mengerti bagaimana terkait dengan keluhan Anda, karena saya juga seorang ayah yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Ya, walaupun masih TK sih ya. Yang apabila saya komparasikan dengan sekolah sejenis, SPP yang mesti saya keluarkan relatif lebih mahal daripada sekolah lainnya. Mungkin sekolah negeri atau sekolah swasta yang serupa. Dan apabila saya cari-cari alasan untuk mengeluh tentang biaya SPP yang saya rasa mahal atau ingin saya asumsikan itu mahal, maka saya akan menemukan puluhan, mungkin bahkan ratusan alasan yang berakibat pada buruk sangkanya saya kepada sekolah tempat di mana anak saya sekolahkan. Saya akan memberikan sudut pandang yang berbeda kepada Anda, yakni wali siswa atau orang tua terkait biaya-biaya sekolah, apakah sekolah tersebut mahal atau tidak. Misalkan, anak Anda sekolah di pondok pesantren ABC gitu ya. Nah, karena saya tinggal di Riau, maka saya akan mengacu dengan nilai belanja harian berdasarkan kebiasaan di sini. Anggaplah nilai wajar sekali makan dengan referensi nasi Ampera 8.000 mungkin ya. Ya walaupun udah nggak ada mungkin nasi Ampera 8.000 di Riau dan sekitarnya. Atau mungkin Anda dari Riau, di daerah Anda masih ada Ampera yang 8.000 ya. Tapi sepengetahuan saya yang tinggal di daerah Riau, udah nggak ada lagi tuh nasi atau nasi Ampera yang nilainya Rp8.000. Yang komplit ya, yang ada sayurannya, yang ada lauknya, dan lain-lainnya. Kita asumsikan lah, mungkin kita nggak, di realitanya kita nggak nemu nasi Ampera yang Rp8.000. Kita asumsikan karena ini pondok masak sendiri, HPP satu porsi makan anak-anak itu adalah nilainya Rp8.000. Oke, kita sepakati dulu tuh. Anak kita tentu makan setidaknya 3 kali sehari ya. Artinya, makan 3 kali sehari kalau kita kalikan dengan Rp8.000, nilainya adalah Rp24.000, nilai minimum untuk mereka makan. Maka, dalam satu bulan dibutuhkan setidaknya kisaran Rp750.000 hanya untuk dia makan. Belum lagi kita hitung berapa biaya pemakaian air untuk mandi dan minum. Anggaplah Rp100.000. Jadi, biaya minimum yang dibutuhkan setidaknya untuk mereka hidup dan bertahan ya, itu sebulannya senilai ya kira-kira Rp850.000 lah. Ya kita asumsikan biaya SPP-nya per bulannya adalah Rp1.300.000. Jadi, Rp450.000 dari SPP tersebut dialokasikan untuk membayar gaji guru, staf keamanan pondok, biaya-biaya operasional pondok seperti listrik, bayar perawatan peralatan fasilitas sekolah, bayar perawatan gedung, dan biaya-biaya operasional lainnya. Itu pun syukur-syukur kalau santrinya banyak dan bayarnya lancar. Karena tidak sedikit pondok harus nombok, bahkan sampai berhutang karena banyak santri yang bayar SPP-nya nggak tepat waktu.
Apalagi salah satu tanggung jawab pondok adalah memastikan kelayakan gaji pengajar mereka itu baik dari segi jumlah dan dari segi tepat waktu penerimanya. Karena nggak sedikit guru-guru mendapatkan upah yang tidak mencukupi kehidupannya, sehingga selesai mengajar mereka mesti ngojek dulu, atau bahkan jualan dulu di pasar, atau mungkin berkebun atau bertani di sawah gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Karena faktanya, banyak loh guru-guru di negeri kita mendapat gaji yang tidak layak, atau di bawah upah minimum daerah. Jadi, apakah menurut Anda sekolah swasta Islam itu mahal? Oke lah, mungkin sekolah yang Anda maksud SPP-nya lebih dari 1.300.000 yang kita jadikan contoh. Dan Anda tetap menganggap bahwa sekolah atau tempat Anda ingin menyekolahkan anak Anda itu masih terasa mahal, maka saya sarankan untuk coba Anda cari data terlebih dahulu. Coba pelajari dan amati. Lalu cari uzur sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, mungkin minta laporan keuangan sekolah ya. Itu pun kalau ada. Dan kalau pihak sekolahnya mau, gitu ya. Nah, apabila setelah dicari-cari nih, ternyata masih dirasa mahal, ya nggak apa-apa juga. Maka mungkin sekolah tersebut bukanlah sekolah yang tepat untuk anak Anda sekolah. Dan menjaga hati kita untuk tidak berpikir macam-macam dan berasumsi negatif terhadap sekolah tersebut, ya sebaiknya ditahan dulu ya. Oke, dari perspektif pengurus sekolah. Sebenarnya kita nggak bisa skeptis terhadap isu yang terlanjur menjadi bola liar di masyarakat. Hadirnya prasangka-prasangka negatif, pernyataan-pernyataan yang tidak mengenakan, ya, bisa saja dikarenakan beberapa hal berikut. Pertama, kita mungkin belum mengedukasi masyarakat atau wali murid atau calon wali murid terkait penyebab kenapa biaya sekolah atau pondok pesantren ditetapkan segini. Misalnya nih, 1.300.000 gitu ya, seperti contoh kita sebelumnya. Mungkin bisa kita berikan rincian, biayanya segini dan biaya segitu, alokasi untuk ini segini, alokasi untuk ini segitu gitu ya. Sehingga wali murid sedikitnya bisa menjadi memaklumi karena mereka mendapatkan pengetahuan apa penyebab sekolah menetapkan biaya sekolah anak mereka segini gitu ya. Contohnya sebelumnya adalah Rp1.300.000. Atau mungkin penyebab yang kedua adalah kurangnya kedekatan yayasan atau pesantren dengan masyarakat. Maksudnya gini, bagaimana yayasan atau sekolah memandang masyarakat atau khususnya wali murid? Atau gini, bagaimana hubungan yayasan dan masyarakat? Apakah hubungan hanya sebatas penjual dan pembeli yang sifatnya transaksional? Seperti kami sudah mengajar anak Anda, sudah mendidik anak Anda, sudah merawat anak-anak Anda. Maka sudah selayaknya Anda harus membayar kami dengan sejumlah uang. Atau sudah sedalam apa Anda melibatkan masyarakat terkait kegiatan-kegiatan sekolah atau yayasan, lalu menginformasikan kepada publik terkait program-program yang dilaksanakan. Sejauh mana yayasan dan atau sekolah meminta opini kepada masyarakat terkait program-program sebagaimana kita meminta pendapat kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita, kepada saudara-saudara kita jika kita ingin melakukan sesuatu. Biasanya kalau kita ingin membuat sebuah terobosan, membuat sebuah program kegiatan, siapa yang pertama kali kita akan hubungi? Ya keluarga kita, orang terdekat kita. Kita akan meminta opini mereka. Apakah ada kekurangan dari asumsi kita? Apakah ada kelebihan dari program yang akan kita lakukan? Lalu, apakah perlakuan yang sama sudah coba kita lakukan kepada masyarakat umum? Yang mana masyarakat umum adalah donatur terbesar kita juga. Nah, sudah sedekat apa yayasan atau sekolah kita dengan masyarakat atau wali murid? Silakan jawab sendiri dan komentar di bawah ya. Maka yuk kita mulai berbenah dahulu dari dini. Mungkin sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Dari hal yang krusial atau dari hal yang fundamental. Seperti yang pertama, mulai melibatkan atau meminta opini dari wali murid. Terlepas apakah Anda bakal pakai opini tersebut atau tidak. Setidaknya melibatkan wali murid akan menambah ikatan secara emosional dan menambahkan rasa kepemilikan kepada yayasan atau sekolah tersebut. Karena gini, kalau seandainya masyarakat atau publik mereka merasa memiliki terhadap sekolah tersebut, pasti yang ada di benak mereka adalah bagaimana mereka merawat sekolah tersebut, bagaimana mereka akan menjaga sekolah tersebut, dan bagaimana mereka akan percaya dengan apa saja yang dilakukan oleh sekolah. Karena itu udah punya mereka, sebagaimana mereka percaya kepada keluarga mereka, sebagaimana mereka percaya dengan saudara-saudara mereka. Nah, yang kedua, kalau seandainya yayasan atau sekolah dibangun dari donasi masyarakat,
Yuk mulai untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan yayasan atau sekolah. Sebagaimana kita semangat ketika meminta donasi, maka semangat yang sama harusnya kita miliki pula ketika menginformasikan kegiatan-kegiatan yayasan atau kegiatan sekolah. Contohnya, seperti informasi keuangan lah ya, yang mungkin sedikit lebih simple. Kita informasikan neraca kekayaan yayasan atau sekolah. Kita informasikan surplus atau defisitnya yayasan atau sekolah. Kalau seandainya surplus, maka alokasi kelebihan dana tersebut dibelanjakan kemana? Dan kalau seandainya terjadi defisit, maka uang dari mana untuk nombok kekurangan tersebut? Dan selanjutnya kita informasikan keadaan arus kas dari yayasan sekolah. Apakah arus kasnya sehat atau tidak? Atau info-info kegiatan lainnya. Sehingga sebagai pengelola yayasan atau sekolah, masyarakat tidak mudah berburuk sangka terhadap kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan kegiatan yayasan atau sekolah. Anyway, sekolah Anda sudah mulai melakukan ini atau belum? Kalau sudah, tulis di kolom komentar ya. Jadi sekolah swasta itu mahal atau enggak nih? Jika konten ini bermanfaat, klik like, share kepada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang masih menganggap bahwa sekolah swasta itu mahal, dan lihat bagaimana reaksi mereka.